Episode 30. Terjebak cinta CEO dingin. Sudah siap? Tanya Zaki pada Kinar. Ya, Mas, jawab Kinar tersenyum tipis. Ayo, ujar Zaki menggandeng tangan Kinar keluar dari kamar mereka. Kedua menuruni tangga rumah dengan hati-hati. Zaki takut sang istri terjatuh dan mengakibatkan apa yang ia harapkan sirna. Mulai besok jangan lagi memakai high heels Kinar, ujar Zaki. Maaf tuan muda, sarapannya sudah siap, ujar pelayan. Kalian makan saja, kita akan sarapan di luar, jawab Zaki. Baik tuan muda, timpal pelayan itu patuh. Keduanya berangkat menuju rumah sakit seperti janji pria itu tadi malam. Ia akan menemani sang istri ke dokter untuk memastikan kehamilan Kinar. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, kedua sampai di rumah sakit terdekat. Zaki dengan sigap menuntun Kinar keluar dari mobil. Kamu kenapa sih Mas memperlakukan aku kayak orang sakit? Tanya Kinar. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu dan dia, jawab Zaki mengusap perut Kinar. Kita pastikan dulu Mas, ujar Kinar. Aku sudah yakin jika kamu H4 mil, jawab Zaki membawa Kinar masuk ke dalam rumah sakit. Mas kok sepi begini? Tanya Kinar menatap area rumah sakit yang sepi. Mungkin karena masih pagi, jawab Zaki. Masa sih? Balas Kinar mengerutkan keningnya. Jawab Zaki berdehem pelan sembari terus berjalan menuju Poliobgyn. Zaki langsung memasuki ruangan itu tanpa harus mengantri karena ia telah membuat janji sebelumnya dengan dokter. Selamat datang Tuan Muda Iskandar, sapa dokter yang bernamtak Atika itu. Jawab Zaki berdehem pelan. Nona muda silahkan berbaring, kita akan melakukan USG terlebih dahulu, ujar dokter Atika. Ya dokter. Jawab Kinar melangkah menuju tempat tidur rumah sakit di ruangan itu. Setelah mengolesi gel dip 3 root bagian bawah Kinar, dokter Atika mulai melakukan USG. Lihatlah Tuan, terdapat 2 titik di sini, seperti nona muda mengandung bayi kembar, ujar dokter Atika menunjuk layar monitor. Zaki menatap layar monitor dengan tatapan berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dokter Atika melihat senyuman dip 1 bir pria dingin itu. Dok, jadi benar saya sedang H4 mil? Tanya Kinar. Iya nona muda, selamat ya, jawab dokter Atika. Mas, kita akan jadi orang tua sayang, ujar Zaki memtiga-luk Kinar erat. Dek. Kinar membeku. Untuk pertama kalinya Zaki memanggilnya dengan sebutan sayang. Aku akan jadi ayah Kinar untuk 2 anak sekaligus, sambung Zaki saat mengurai P3 lukanya. Iya mas. Jawab Kinar yang masih berdebar. Dok, mereka sehat kan? Tanya Zaki pada dokter Atika. Sehat tuan, tapi nona muda harus menjaga kandungannya dengan baik. Karena kehamilan kembar sangat rentan dari ke-4 tunggal, jawab dokter Atika kembali membersihkan sisa gel di perut Kinar. Baik dok. Jawab Kinar. Ada keluhan, nona? Tanya dokter Atika. Gak ada dokter, jawab Kinar menggeleng pelan. Baiklah, saya akan meresepkan vitamin serta penguat kandungan. Karena trimester pertama kandungan masih sangat lemah, ujar dokter Atika. Dan juga hindari makanan berprotein tinggi seperti seafood dan sejenisnya, sambung dokter Atika. Baik dok. Jawab Kinar turun dari tempat tidur dibantu Zaki. Ini resep obat yang harus ditebus tuan, ujar dokter Atika pada Zaki. Ya, ada pertanyaan tuan. Tanya dokter Atika. Bagaimana dengan berhubungan suami istri? Tanya Zaki membuat Kinar melotot tak percaya, jika suaminya itu berani menanyakan hal seambigu itu pada dokter. Dokter Atika tersenyum karena memang pertanyaan itu yang ia tunggu.
Karena pertanyaan itu paling sering ditanyakan para suami. Boleh. Asal bisa menjaga durasinya, jawab Dokter Atika. Ada lagi Tuan? Tanya Dokter Atika. Cukup itu saja, jawab Zaki. Kita permisi dulu dokter, ujar Kinar. Ya silahkan. Jawab Dokter Atika. Bab 31. Kinar berjalan lebih dahulu keluar dari ruangan Dokter Obgyn, dengan wajah memerah menahan malu karena pertanyaan Zaki tadi. Kinar? Pelan-pelan, ujar Zaki mengejar sang istri yang berjalan begitu cepat. Kinar tak mempedulikan ucapan sang suami dan terus berjalan. Mas. Apa yang kamu lakukan? Pekik Kinar saat tubuhnya digendong Zaki. Menggendong kamu, jawab Zaki berjalan keluar dari rumah sakit. Malu Mas. Ujar Kinar menyembunyikan wajahnya di dada bidang Zaki. Sepasang mata menatap tajam keduanya dengan tatapan penuh kebencian. Aku tak akan membiarkan kamu bahagia sementara putriku saat ini menderita. Harusnya Ivanka lah di posisi kamu saat ini Kinar dan begitu sebaliknya, gumam wanita paruh baya itu mengepalkan kedua tangannya. Jangan membuat Momni sakit sayang, ujar Zaki mengusap perut Kinar, dengan tangan kirinya saat mereka di dalam mobil. Kinar tersenyum tipis karena perlakuan Zaki mengusap P3 rutnya membuatnya berdebar. Mau makan sesuatu atau kamu selalu sedang menginginkan sesuatu saat ini? Katakan saja, ujar Zaki. Aku lapar Mas, jawab Kinar. Maaf. Kita belum sarapan, mau makan di mana? Tanya Zaki. Kita ke rumah Bunda aja yuk Mas, jawab Kinar. Kamu mau makan masakan Bunda? Tanya Zaki. Enggak. Aku mau makan di rumah Bunda tapi kamu yang masak, jawab Kinar. Baiklah. Kita ke rumah Bunda sekarang, timpal Zaki. Di kediaman Fandi, dia sedang bergelumut dengan sang istri. Silahkan pergi dari sini Mas. Ujar Jian mengeluarkan koper berisi barang-barang Fandi. Jian apa-apaan ini? Pekik Fandi. Kenapa? Ini rumahku dan aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan kamu Mas, ujar Jian. Jika aku tidak mau, tantang Fandi. Jian tersenyum tipis. Kamu masih punya muka untuk tetap berada di rumah ini setelah semua kebusukan kamu terbongkar, tanya Jian. Aku. Fandi ada apa ini? Tanya Tia yang baru saja datang. Jian. Ada apa? Tanya Tia karena tak mendapatkan jawaban sang kakak. Kemasi juga barang-barang kamu Tia juga putri kamu itu dan pergi dari sini, jawab Jian. Apa? Pekik Tia. Aku tak akan mengulangi ucapanku Tia, ujar Jian. Jian. Kamu. Pergi. Ujar Jian. Fandi. Lakukan sesuatu. Pekik Tia. Jian. Aku minta maaf, tolong jangan lakukan ini pada kami, lirih Fandi. 23 tahun kalian membohongiku, dan putrimu sudah berusaha mencelakai putriku Mas. Dan yang lebih parahnya saat semua keluarga kamu membenci putriku, karena dia lahir dari luar pernikahan. Sementara mereka menyanyangi Ivanka. Apa aku marah? Tidak Mas. Aku diam Mas, diam. Tapi kali ini adalah yang paling menyakitkan untukku, tutur Jian. Ayo Fandi. Kita pergi dari sini. Tak ada gunanya memohon pada wanita sombong seperti dia, ujar Tia melangkah menuju kamarnya untuk mengambil barang-barangnya. Jian tersenyum lega melihat kepergian suaminya yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Bertahun-tahun ia hidup dengan pria yang selalu mendiskriminasikan putrinya. Kinar tak mendapat kasih sayang sepenuhnya dari Fandi sejak ia lahir. Kini rumah ini akan ia jual karena Jian telah memutuskan akan tinggal di Pulau Dewata, kampung halamannya.
Untuk perusahaan ia telah menunjuk seseorang yang ia percaya untuk mengelolanya. Dan mengenai Kinar ia yakin Vira akan menjaga putrinya itu. Sesekali nantinya ia akan mengunjungi putrinya itu di kota ini. Ia membutuhkan waktu saat ini untuk memulihkan luka hatinya atas kebohongan serta pengkhianatan yang dilakukan Fandi. Episode 32. Kinar. Ayo masuk sayang, ujar Vira pada sang menantu. Iya bunda. Jawab Kinar tersenyum tipis lalu mengikuti langkah sang mertua meninggal Zaki yang tersenyum tipis melihat kedekatan keduanya. Bunda pikir kemarin kalian pulang ke sini, ujar Vira. Gak bun, Mas Zaki ajak aku pulang ke rumah kita, jawab Kinar. Zaki beli rumah. Bukannya kalian tinggal di apartemen? Tanya Vira. Gak bun. Jawab Kinar. Bunda mau lihat rumah kalian boleh kan? Tanya Vira. Boleh bun, jawab Kinar. Kinar kamu mau makan apa? Tanya Zaki membuka jasnya lalu menggulung lengan kemejanya hingga siku. Apa saja, yang penting masakan kamu, jawab Kinar. Baiklah. Timpal Zaki melangkah menuju dapur. Kinar. Serius itu anak mau masakin kamu? Tanya Vira. Iya bun, salah ya. Harusnya aku istrinya yang masakin Mas Zaki, jawab Kinar. Gak, aneh saja, gak biasanya, ujar Vira. Kinar tersenyum pada sang mertua. Bun, di sini ada cucu bunda dan Dedi, ujar Kinar membawa tangan Vira ke perutnya. Hah? Serius? Tanya Vira. Ya. Kembar, jawab Kinar tersenyum lebar. Aku sebentar lagi akan jadi oma, pekik Vira. Bunda telepon Dedi dulu ya, sambung Vira beranjak dari duduknya. Sementara itu di dapur Zaki fokus dengan masakannya. Pria itu begitu sangat terlihat begitu tampan dengan memakai apron. Siapa saja yang melihatnya akan terpukau dengan pesona pria dingin itu. Begitu juga dengan salah satu pelayan yang masih muda, ia begitu terpesona dengan ketampanan Zaki. Gadis itu berusaha untuk mencari perhatian Zaki, dengan berpura-pura menjatuhkan sesuatu berharap pria itu memperhatikannya. Namun Zaki tetaplah Zaki yang tetap tak peduli dengan sekitarnya, kecuali sang istrilah yang datang. Tuan apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya gadis itu. Tidak. Jawab Zaki fokus pada masakannya. Mas. Zaki menoleh dan tersenyum. Tunggu beberapa menit lagi dan makanannya akan matang, ujar Zaki. Harum. Puji Kinar menatap pelayan yang berdiri di belakang sang suami dengan kening berkerut. Apa? Tanya Zaki melihat sang istri yang tampak mengerutkan keningnya. Dia. Zaki menoleh pada arah yang ditunjuk Kinar. Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Ujar Zaki menatap tajam gadis itu. Aku. Kau pelayan baru? Tanya Zaki. Iya tuan muda, jawab gadis itu berusaha untuk tetap tersenyum pada Zaki. Sejak kapan bunda memperkejakan seorang gadis di rumah ini, gumam Zaki. Pergilah dari sini, apa kau tidak tahu jika aku tak suka ada orang lain di dapur ini, jika aku sedang memasak, ujar Zaki dengan tatapan menghunus. Iya tuan muda, maaf, jawab gadis itu segera berlalu. Kamu mau kemana Kinar? Tanya Zaki saat Kinar akan beranjak pergi. Pergi. Katanya kamu gak suka ada orang lain di dapur ini jika kamu sedang memasak, jawab Kinar. Kamu bukan orang lain tapi istriku, ujar Zaki mematikan api kompor lalu menghampiri sang istri. Mas. Kamu mau apa? Jawab Kinar saat Zaki mendekatinya. Zaki tersenyum melihat kepanikan sang istri lalu memtigaluk wanitanya itu. Mas kamu tidak cemburu karena tadi dia berusaha mengnoldaku? Tanya Zaki.
Kinar menelan ludahnya kasar saat aroma tebu sang suami menusuk hidungnya. Dan itu membuatnya nyaman dan tenang. Kamu gak cemburu? Ulang Zaki. Gak. Tapi kesal saja, jawab Kinar. Zaki tersenyum tipis lalu mengurai P3 lukanya. Cantik. Puji Zaki. Blus, Kinar membuang muka karena malu saat ini muka terasa panas layaknya kepiting rebus. Ayo makan. Ujar Zaki yang tak mau lagi membuat sang istri malu. Iya. Kamu masak apa mas? Tanya Kinar. Semur daging sama capcay, kamu Slika. Jawab Zaki. Tentu. Balas Kinar duduk kursi kitchen. Makanlah. Ujar Zaki. Kamu gak makan mas? Tanya Kinar. Iya. Jawab Zaki ikut makan. Keduanya makan bersama dan sesekali Zaki tersenyum melihat Kinar yang makan dengan begitu lahap. Bun. Aku titip Kinar ya, dia lagi tidur siang di kamar. Aku harus ke kantor, ujar Zaki menghampiri sang bunda yang sedang asyik menonton film kesukaannya. Iya. Hati-hati ya nak, jawab Vira. Iya bun. Oh ya. Sejak kapan bunda mempekerjakan pelayan yang masih muda? Tanya Zaki. Oh itu. Baru beberapa hari, kenapa? Tanya Vira. Pecat saja bun, sudah 2 kali dia berusaha mengnoldaku, dan itu tidak menutup kemungkinan dia juga nanti akan mengnolda Dedi, kan? Ujar Zaki. Yang benar kamu Zaki? Tanya Vira tampak terkejut. Iya. Jika bunda tak mau memecatnya, maka aku yang akan menyingkirkannya, jawab Zaki. Baiklah akan bunda pindahkan di restoran bunda, jawab Vira. Terserah bunda, jawab Zaki melangkah pergi. Pria itu melangkah menuju garasi mobilnya namun pria itu menghentikan langkahnya saat melihat sang mertua menyeret koper. Ma, Zaki. Kinar ada. Tanya Jian berusaha untuk baik-baik saja. Ada. Lagi tidur siang ma, jawab Zaki. Boleh mama masuk? Tanya Jian. Iya. Mari. Ujar Zaki kembali masuk, karena feelingnya mengatakan jika mertuanya ini sedang tak baik saja. Bun. Ini ada mama Jian, ujar Zaki. Jian. Fir. Ujar Jian lalu memeluk sahabatnya itu dengan erat. Ada apa? Tanya Vira mengusap lembut punggung Jian. Aku memutuskan untuk bercerai dengan Mas Fandi, Fir, jawab Jian. Apa? Kenapa Jian? Terjadi sesuatu? Tanya Vira. Ya. Ceritanya panjang, intinya Ivanka adalah putrinya juga dari pernikahannya secara siri, jawab Jian. Astagfirullah. Fandi mengkhianati kamu? Tanya Vira. Bukan, dia membohongiku dengan mengatakan Ivanka anak dia. Mas Fandi menikah saat kami masih berpacaran dulu, jawab Jian berusaha untuk tidak menangis. Lalu kamu mau kemana membawa koper sebesar ini? Tanya Vira. Aku mau ke Bali dan mungkin untuk sementara waktu tinggal di sana, jawab Jian. Zaki. Ya ma. Jawab Zaki. Mama minta tolong kamu jual rumah mama, ini surat-surat dan kuncinya, ujar Jian menyerahkan sebuah map, berisi sertifikat rumah dan sebuah kunci rumah. Mama yakin? Tanya Zaki. Ya. Uangnya untuk Kinar, terserah mau diapakan, jawab Jian. Fir. Aku titip Kinar sama kamu ya, tolong jaga dia untukku. Aku ingin menenangkan pikiran serta ingin suasana baru, ujar Jian. Ya. Pasti, jawab Vira. Ma. Aku bangunkan Kinar sebentar ya, ujar Zaki. Ya. Maaf ya nak, ganggu tidurnya Kinar, jawab Jian. Gak apa-apa ma, ujar Zaki melangkah menuju kamarnya di lantai atas. Kinar. Bisik Zaki mengusap lembut rambut wanitanya itu.
Mas. Lirih Kinar membuka perlahan kedua matanya. Bangun sebentar ya, ada Mama di bawah, ujar Zaki. Mama kesini Mas. Tanya Kinar bangkit dari tidurnya. Ya. Temui sebentar ya, jawab Zaki. Ya. Kinar akhirnya menemui sang mama yang selama ini menyayanginya. Ma. Kinar. Jian menghampiri sang putri dan memtigaluk putri satu-satunya itu. Ada apa Ma? Tanya Kinar. Bukan apa-apa sayang. Benar kamu hamil? Tanya Jian. Vira meminta Jian untuk sementara waktu tidak mengatakan tentang perceraiannya pada Kinar, karena menantunya tengah berbadan dua. Takutnya terjadi sesuatu pada kandungan Kinar karena perceraian kedua orang tuanya. Alhamdulillah Ma. Jawab Kinar. Mama ikut senang sayang, dijaga baik-baik ya, ujar Jian. Ya Ma. Jawab Kinar. Oh ya Mama mau pamit sama kamu mau ke Bali, ziarah ke makam Gung Nini kamu, ujar Jian. Ya Ma. Hati-hati ya. Maaf aku gak bisa ikut, jawab Kinar. Tak apa-apa sayang, jawab Jian mengecup lembut kepala sang putri. Jaga calon cucu Mama, ujar Jian. Ya Ma. Kalau begitu Mama pergi dulu ya, ujar Jian tersenyum manis. Sebenarnya ia berat meninggalkan sang putri tapi ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Karena ia tahu Fandi tak akan tinggal diam dan pasti mengusiknya terus.